Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan arsitektur vernakular Tongkonan Toraja. Kelompok kami beranggotakan Dita Oktaviana, saya sendiri Mia Lestari, Rius Mawati, Rohman Nur, dan Wildaninus. Pertama-tama kita akan membahas mengenai geografis, topologi, dan lingkungan dari rumah Tongkonan Toraja. Kabupaten Tanah Toraja yang beribu kota di Makale secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara 2-3 derajat lintang selatan dan 119-120 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah tercatat 2,54,30 km persegi dengan batas-batas yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah selatan adalah Kabupaten Enrakang dan Kabupaten Pinrang, sebelah timur adalah Kabupaten Luwu, dan sebelah barat adalah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian, kondisi topografi Kabupaten Tanah Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam, yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Dan Kabupaten Tanah Toraja ini terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara kurang lebih 300 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian terendah Kabupaten Tanah Toraja berada di Kecamatan Bonggakaradeng, sedangkan bagian tertinggi berada di Kecamatan Bituang. Kemudian keadaan hidrologi di Kabupaten Tanah Toraja dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, di mana sering dikategorikan sebagai air tanah. Kabupaten Tanah Toraja termasuk daerah yang beriklim tropis basah. Temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15-28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 82-86 derajat. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun sampai lebih dari 3.500 mm per tahun. Untuk permukiman perdesaan, kondisi desa dan perdesaan di Tanah Toraja mempunyai ciri yang hampir sama, walaupun ada sedikit perbedaan, baik ditinjau dari sudut lokasi geografis, etnologis atau silsilah, dan sosial budayanya ataupun mata pencahariannya. Desa-desa tradisional Toraja pada umumnya memiliki ciri umum, yaitu dengan kelompok rumah-rumah adat untuk tempat tinggal keluarganya sedikitnya antara 5-10 keluarga dan disesuaikan dengan kondisi topografi serta lokasinya menyebar di lereng pegunungan. Budaya dan mata pencaharian. Suku Toraja adalah masyarakat agraris sehingga mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam di sawah atau berkebun di ladang. Keseharian mereka diisi dengan kegiatan menanam padi, jagung, sayuran, singkong, ubi, cengkeh, kelapa, dan buah markisa. Di masa lalu, suku Toraja merupakan daerah berpenghasilan kopi berkualitas. Selain itu, masyarakat Toraja juga melakukan kegiatan berternak kerbau dan babi. Kerbau dan babi adalah dua hewan penting untuk melengkapi upacara adat Toraja. Orang-orang Toraja juga memelihara ikan serta berternak ayam dan bebek. Setelah Orde Baru, ekonomi Toraja mulai bergeser ke arah pariwisata. Tanah Toraja dipromosikan sebagai perhentian kedua setelah Bali. Nilai juga pariwisata Toraja adalah Toraja daerah petualangan yang eksotis, memiliki kekayaan budaya dan terpencil.
desa zaman batu dan pemakaman purbakala. Salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu rumah tradisional yang hampir setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan membuat setiap rumah adat sangat unik dan mempunyai perbedaan tersendiri. Salah satu rumah adat yang unik itu adalah rumah adat Tongkonan Toraja. Oke, kita masuk pada fungsi rumah tongkonan. Rumah tradisional Toraja yang mempunyai fungsi adat dinamakan tongkonan, yang pada saat ini tidak banyak lagi ditempati sebagai wadah hunian oleh pemiliknya sendiri, tapi lebih sering digunakan untuk kebutuhan yang bersifat publik seperti kegiatan sosial dan upacara-upacara religi bagi rumpun keluarga yang memilikinya. Hal itu disebabkan karena salah satu fungsi tongkonan adalah sebagai pusat tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat seperti pesta adat yang terkenal yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solo. Tongkon artinya duduk, mendapat akhiran an, menjadi kata tongkonan yang berarti tempat duduk. Maksud kata tempat duduk di sini yaitu bermusyawarah, mendengarkan pendapat atau nasihat, atau menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di masyarakat. Tongkonan juga merupakan istana raja atau penguasa adat dan pusat pertalian keluarga. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian struktur dan tata ruang arsitektur Toraja. Hubungan struktur dan tata ruang dalam konstruksi rumah Toraja dipengaruhi oleh falsafah dalam bentuk dan teknik bangunan yang mempunyai arti dan pandangan karena keyakinan orang Toraja ini yang pertama, satu, letak rumah atau bangunan harus menghadap ke utara. Dua, letak jendela sesuai maknanya yang sudah ditentukan, yang dibuka sesuai dengan makna masing-masing jendela pada saat diperlukan. Tiga, setiap bagian bangunan mempunyai peranan yang sudah ditentukan sesuai dengan pandangan hidup dan pola kehidupan orang Toraja. Oke, selanjutnya kita masuk pada filosofi tongkonan. Rumah tradisional atau rumah adat yang disebut tongkonan harus menghadap arah utara. Letak pintu terdapat di bagian depan rumah dengan keyakinan bumi dan langit merupakan satu kesatuan dan bumi dibagi dalam 4 penjuru yaitu 1. Bagian utara disebut Uluna Langi yang berarti paling mulia. 2. Bagian timur disebut Matalo atau tempat matahari terbit yang berarti tempat asalnya kebahagiaan atau kehidupan. 3. Bagian barat disebut Mantampu atau tempat matahari terbenam yang berarti lawan dari kebahagiaan atau kehidupan, atau bisa dibilang sebagai kesusahan dan juga kematian. Lalu yang terakhir, bagian selatan disebut Polona Langi sebagai lawan bagian yang mulia, atau bisa dibilang sebagai tempat melepas sesuatu yang tidak baik. Oke, kita masih dalam bagian filosofi tongkonan, masuk pada bentuk ukiran sesuai arti dan maksudnya, yaitu sebagai berikut. 1. Pasura pa bare alo. Bare berarti bulatan atau bundaran, sedangkan alo yaitu matahari. Kata pa bare alo mempunyai arti ukiran yang menyerupai matahari yang bersinar di kehidupan bagi orang-orang Toraja. 2. Pasura pamanuk londong. Ukiran tersebut berbentuk ayam jantan yang mempunyai arti keberanian orang Toraja. 3. Pasura pak tedong, yaitu ukiran yang berbentuk kepala kerbau atau bisa diartikan sebagai lambang dari kemakmuran. Keempat, Pasura Pakadang Pao, yaitu ukiran yang melambangkan kemampuan mencari sesuatu. Dan yang kelima,
Pasura pa tangke lumu, yang memiliki arti berbentuk lumut melambangkan hubungan sosial masyarakat Toraja yang rukun. Oke, kita masuk pada bagian atap. Pada bagian atap ini juga terdapat suatu filosofi. Atap rumah tongkonan terbuat dari bilah bambu yang dilapisi ijuk, alang-alang atau rumbia yang berbentuk menyerupai bentuk perahu. Bentuk ini memiliki makna sebagai pengingat bahwa nenek moyang masyarakat Tanah Toraja menyeberangi Sulawesi menggunakan perahu. Yang kedua, dinding rumah. Seluruh dinding rumah tongkonan terbuat dari bilah kayu tanpa sedikit pun besi, sehingga tidak ada penggunaan paku satupun dalam pembuatannya. Hal inilah yang membuat rumah adat Toraja ini menjadi semakin unik. Pada tiang utama rumah tongkonan banyak dipasang tulang kepala kerbau beserta tanduknya, yang mana jika semakin banyak jumlahnya, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga yang menghuni rumah tersebut. Oke, selanjutnya saya Dita. Di sini saya akan bahas tentang bentuk tata ruang dari rumah adat Tongkonan Toraja. Di sini saya mulai dengan tipe-tipenya terlebih dahulu. Yang pertama ada tipe rendah atau tipe satu lantai. Untuk tipe ini dia adalah tipe yang paling kuno atau paling sederhana, karena dengan bentuk atapnya yang masih lurus dan belum melengkung. Terus yang kedua ada banua tipe tinggi atau dengan tipe beberapa lantai. Jadi di sini tonjolan atap udah mulai melengkung, namun cukup masih rendah. Terus juga sudah mulai terdapat perbedaan tinggi ruang di situ. Dan yang ketiga ada banua tipe kuno dengan tiang poligonal. Jadi di sini garis atap udah mulai lebih panjang dan lengkungannya masih rendah. Terus di situ terdapat tiang yang berfungsi untuk menopang ujung atap yang panjangnya. Di situ terdapat beberapa level ketinggian, yaitu ada tangdo, sali, dan 2 buah sumbung. Untuk yang keempat ada banua tipe menengah dengan tiang poligonal. Di sini lengkungan atapnya udah mulai cukup tinggi, dan untuk akses ke atas dia menggunakan tangga yang berada di sebelah utara. Terus untuk yang terakhir di sini ada banua tipe modern dengan tiang segi 4. Di sini bangunannya udah mulai modern. Dia menggunakan alat yang sudah modern. Terus tetapi tetap tidak meninggalkan metode tradisionalnya. Rumah tongkonan yang ini berfungsi sebagai acara-acara adat atau ritual daripada untuk tempat tinggal. Di sini atap juga udah cukup panjang dan tinggi, namun ruang dalamnya relatif kecil. Untuk selanjutnya di sini ada pembagian zona tongkonan berdasarkan kosmologi Toraja. Jadi untuk bagian belakang atau bagian selatan, tempat untuk menumbuk padi, yang mana di situ
memiliki makna simbolik seperti bagian yang dianggap mewakili unsur perempuan, atau tempat bumbu atau setan jahat, membuang kesialan, bagian yang dianggap kotor. Untuk bagian sebelah kanan atau bagian timur itu tempat bermain anak-anak. Di situ juga area ritual aluk rambut tuka dan sampai matalo, penjuru tempat terbitnya matahari. Bagian yang dianggap baik, terang, mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Itu makna simboliknya. Terus untuk bagian kiri atau bagian barat, tempat bermain anak-anak juga. Di situ tempat para deata, tempat para leluhur, bagian yang dianggap buruk atau gelap, tempat kedukaan, kesedihan. Itu untuk makna simboliknya. Habis itu next dari sistem strukturnya. Ini dari sistem struktur vertikalnya di bagian atas bagian kaki atau kolong, bagian badan rumah, dan bagian atap. Untuk fungsinya dan makna simboliknya, kita mulai dari bagian atas dulu. Bagian atas atau atap, fungsinya tentunya untuk menutupi seluruh struktur rumah atau sebagai pelindung rumah. Nah, simboliknya bentuk atap yang mirip perahu atau tanduk kerbau. Terus bagian yang dianggap suci atau terhormat, dan bagian atas merupakan simbolik dari dunia atas atau langit. Terus untuk bagian badan tengah yang merupakan badan rumah atau kali banua, merupakan wadah untuk kegiatan fungsional, yang mana maknanya wadah bagi asas-asas kehidupan manusia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Terus di situ juga tempat untuk tidur, memasak, makan, yang mana diartikan sebagai tempat persilangan keempat juru mata angin dan pertemuan antara dunia atas dengan dunia bawah. Tempat disajikan kayak sajian sesaji-sesaji itu untuk persembahan kepada para dewa, atau juga makna dari dunia tengah atau bumi. Terus yang selanjutnya ada bagian bawah atau bagian kolong. Di situ fungsinya untuk menopang rumah, dan dulu tuh digunakan sebagai kandang hewan. Jadi di situ kan terdapat tiang-tiang yang mengikat satu sama lain kan. Jadi berbentuk seperti kurungan gitu. Nah, bagian bawah ini adalah bagian yang dianggap paling kotor atau dianggap paling terendah gitu kan. Misalnya di sini juga wadah bagi hewan, air, sungai, tanaman. Terus yang di bagian bawah ini secara simbolik memiliki arti tempat pong, tulak padang yang dipercaya mendukung dan memberi spirit pada tongkonan dan kehidupan manusia di bumi. Atau bagian bawah ini yaitu bagian bumi, maksudnya bagian dunia bawah, di bawah bumi. Oke. Nah, selanjutnya kan di situ dibahas tuh bagian kaki, bagian badan, dan bagian atas. Untuk bagian kaki, di situ terbentuk dari tiang-tiang dengan sulur atau rorohan, difungsikan sebagai tempat mengurus binatang,
dan tidak memiliki fungsi religius. Terus tiang-tiangnya terbuat dari kayu, biasanya berbentuk segi empat, menggunakan pondasi batu alam biar melindungi tiang-tiang kayu dari air tanah dan mencegah turunnya bangunan karena lunaknya tanah. Oke, untuk bagian yang kedua ada bagian badan tongkonan. Di bagian ini terdapat ruang-ruang yang berjejer dari arah utara ke selatan. Bagian depan atau utara yang disebut tangdo itu tuh tempat istirahat, tempat berkumpul, terus tempat tidur bagi tamu keluarga. Terus sedangkan untuk fungsi religiusnya sebagai tempat untuk melaksanakan upacara pengucapan syukur. Yang ruang tengah di situ tausali, dia agak rendah dari ruang lainnya, berfungsi sebagai dapur, tempat makan, dan musyawarah keluarga. Juga tempat untuk proses pelaksanaan upacara pemakaman. Sedangkan ruang belakangnya atau disebut dengan sumbung dipergunakan untuk tidur oleh anggota keluarga. Dan kemudian untuk bagian atas atau atap tongkonan, bagian ini terbuat dari bambu yang dipilah menjadi dua dan saling susun tumpang tindih. Terus masyarakat Toraja menganggap bentuk atap tongkonan adalah abstraksi dari bentuk perahu. Hal ini berdasarkan pada dugaan adanya ikatan budaya perahu yang dibawa oleh leluhur mereka, yaitu bentuk erong yang menyerupai bentuk perahu. Makanya mereka mempertahankan yang berhubungan dengan perahu sebagai pengakuan terhadap warisan budaya nenek moyang. Untuk slide selanjutnya tentang struktur teknologi konstruksi akan dibahas oleh teman saya Wildan. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan konstruksi rumah tongkongan. Yang pertama, bagian kakinya yang disebut suluk banua, yaitu kolong bangunan rumah yang terbentuk oleh hubungan antara tiang-tiang dengan sulur atau roroan. Tiang-tiang ini terbuat dari kayu, biasanya berbentuk persegi panjang, dan tiang-tiang ini ditopang oleh fondasi batu alam. Hal ini berfungsi untuk melindungi tiang-tiang kayu dari tanah atau air dan mencegah turunnya bangunan karena lunaknya tanah. Kemudian yang kedua, bagian badan tongkongan terdiri dari ruang-ruang yang berjejer dari utara ke selatan. Dinding tongkongan sendiri selalu dihiasi dengan ukiran, motif, ukuran pada dinding beraneka ragam, namun yang paling sering digambarkan adalah motif patedong atau kerbau. Kemudian yang ketiga, bagian atas tongkongan. Atap tongkongan terbuat dari bambu yang dibelah menjadi dua dan disusun saling tumpang tindih. Sebagian masyarakat menganggap bentuk atap tongkongan adalah abstraksi dari bentuk perahu yang dibawa oleh leluhur mereka. Kemudian ke poin karakteristik konstruksi atap tongkongan Toraja. Konstruksi atap berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas rumah tradisional Toraja atau yang disebut kita sering tadi tongkongan. Kemudian penonjolan atap di bagian depan dan belakang yang disebut longa memperlihatkan konstruksi kuda-kuda yang agak rumit dibandingkan dengan atap bangunan rumah tradisional lainnya. Kedua anjungan atapnya ini menjulang. Bentangnya mencapai hingga 8 meter. Sebagian besar
punggung atau semacam nok dari tongkongan berbentuk hiperbolik. Dari segi konstruksi, bentuk melengkung hiperbolik lebih menguntungkan karena konstruksi atap pada bagian panggung semuanya menerima gaya tarik yang sesuai dengan kekuatan bahan bangunan, yaitu dari kayu dan bambu. Kemudian pada atap tongkongan berperan terhadap kekuatan struktur, konstruksi, dan estetika bangunan. Atap bambu menjadi masif dan rigid dan beban atap lalu mengalir ke kuda-kuda dan langsung ke lentong garopangnya. Fungsi lain atap untuk menjaga kenyamanan termal ruang dalam rumah. Kemudian prinsip gaya yang bergeser pada atap tongkongan yaitu dua. Yaitu yang kedua, ujung atapnya ditarik oleh balok dengan posisi miring yang ditakik dengan balok hubungan sehingga membentuk atap melengkung dengan cantilever kedua. Ujung cantilever tersebut terdapat tiang nolak somba yang berfungsi sebagai penyangga. Penyelesaian struktur terhadap gaya-gaya yang berbeda menghasilkan bentuk atap melengkung ke atas. Tampilan atap yang melengkung ke atas menciptakan kesan fleksibel, dinamis, dan modular tinggi. Terlihat seperti pada di gambar ini. Bentuk atap rumah tongkongan menjulang ke atas pada kedua sisinya. Kemudian kesimpulannya, rumah tradisional Toraja atau tongkangan memiliki fungsi sebagai simbol persatuan keluarga dan juga sebagai tempat tinggal. Secara fisiologis, tongkongan selalu bertolak pada falsafah kehidupan yang diambil dari ajaran Aluk Todolo, di mana bangunan rumah adat mempunyai makna dan arti dalam semua proses kehidupan masyarakat Toraja. Perpaduan teknologi dan konstruksi atap berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas rumah tradisional Toraja. Penonjolan atap di bagian depan dan belakang memperlihatkan konstruksi kuda-kuda yang agak rumit dibandingkan dengan atap rumah tradisional lainnya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kadang-kadang naluri dari suatu tradisi menghasilkan suatu yang logis menurut perhitungan modern dan dapat menampilkan keindahan tersendiri. Dan itu dia presentasi dari kelompok kami.